Assalamualaikum sahabat aset. Setelah di video sebelumnya kami membahas pengertian kontraktor dan cakupan kerjanya, di video kali ini kami akan membahas mengenai pemborong, cakupan kerjanya, dan bagaimana sistem pembayarannya. Ada beberapa hal yang membedakan kontraktor dengan pemborong. Untuk link video mengenai kontraktor, Anda bisa klik link di deskripsi box atau di pojok kanan atas video ini. Seperti apa videonya? Simak terus sampai habis ya! Bagi Anda yang membutuhkan jasa kontraktor, konsultan desain bangunan, dan juga properti, Anda bisa langsung menghubungi kontak kami di video yang sudah tertera ya, atau kontak yang kami cantumkan di deskripsi box. Pemborong adalah penyedia jasa yang melayani layanan pembangunan, seperti pembangunan rumah dan ruko. Pemborong juga melayani renovasi rumah. Dari jasa yang ditawarkan hampir sama dengan kontraktor, hanya saja tidak semua proyek bisa dikerjakan pemborong, seperti yang berhubungan dengan proyek negara atau pemerintah. Baik, sekarang kita masuk ke perbedaan antara kontraktor dan pemborong. Dilansir dari bikinrumah.co.id, kontraktor dilindungi oleh badan hukum. Sebelum mendirikan usaha, mereka melengkapi berbagai persyaratan agar legal di mata negara. Jika tidak mengikuti persyaratan yang diberikan, maka belum bisa dikatakan legal. Ada beberapa pasal undang-undang yang melingkupi para pekerja kontraktor, sehingga jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pembangunan, klien yang memakai jasa kontraktor dapat menggugatnya. Sedangkan pemborong kebalikan dari kontraktor, mereka tidak memiliki badan hukum, tidak resmi, dan jika ada masalah-masalah tertentu, sulit untuk dibawa ke pengadilan atau sulit untuk digugat. Dan perbedaan yang paling jelas terletak pada cara kalian mengikat kontrak. Pemborong melakukan secara lisan, tidak ada dokumen resmi, dan tidak ada tanda tangan di atas dokumen. Selain itu, pemborong adalah sebuah usaha individu, bukan sampai usaha besar yang dinaungi oleh berbagai jenis tukang. Jika keduanya sudah deal antara pemborong dan klien, maka terjadilah kerjasama itu. Jasa ini cocok digunakan untuk pembangunan dalam skala kecil. Perbedaan lainnya adalah jasa pemborong umumnya hanya digunakan ketika lingkup pekerjaan seputar pembuatan hunian rumah dengan budget yang tidak terlalu besar. Cakupan tugas. Merancang desain bangunan. Mereka pun memiliki arsitek di dalam jasanya. Anda bisa memilih mau memakai jasa desain gambar dari pemborong atau mendesainnya sendiri. Menyediakan material bangunan. Sebenarnya kita bisa membeli material sendiri, tapi jika itu terasa ribet, kita bisa meminta si pemborong untuk menyediakan material juga. Jadi, tidak hanya menyediakan tukang, bahan bangunan dan peralatan bangunan bisa juga dari mereka. Memberikan saran material. Apabila Anda ingin membeli material sendiri, kita bisa meminta bantuan pemborong untuk mencari material terbaik dari segi kualitas hingga harga. Memperkirakan waktu selesainya pembangunan. Jika di jasa kontraktor, bagian ini sudah tertulis jelas di dalam kontrak. Sementara di pemborong, ini hanya perkiraan, dan itu biasanya diungkapkan hanya lewat lisan. Bisa saja nanti lebih lama dari perkiraan, atau bisa lebih cepat. Memperkirakan biaya pembangunan. Karena sifatnya masih kira-kira karena bukan model RAB, jadi belum tentu bakal habis dalam tanda kutip sekian saat bangunan sudah selesai nanti. Bagi sebagian orang, membangun rumah memakai jasa pemborong dinilai jauh lebih hemat. Nah, sahabat, itulah beberapa penjelasan mengenai jasa pemborong bangunan yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda apakah akan menggunakan jasanya atau tidak. Jika proyek Anda kecil seperti renovasi rumah atau membangun rumah, tidak masalah jika kita memakai jasa pemborong bangunan.
Tapi yang perlu diingat sahabat, jika proyek Anda besar, Anda wajib menggunakan jasa kontraktor. Nah, Anda bisa langsung menghubungi kami di kontak yang sudah kami cantumkan di deskripsi box. PT Aset Berkah Bersama adalah jasa kontraktor yang terpercaya, amanah, dan profesional. Kami juga menyediakan jasa konsultan desain bangunan dan properti. Bagaimana sahabat aset? Apakah penjelasan kami mengenai pemborong barusan sudah cukup memberikan Anda informasi? Apakah Anda memiliki informasi lain seputar pemborong? Silakan tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, tinggalkan komentar ide dan saran untuk video menarik lainnya. Dan share sebanyak-banyaknya jika Anda menyukai video ini. Akhir kata, wassalam.